Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aziz Rizaldi dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas TIA 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik implementasi AI dan machine learning dalam penentuan harga pasar properti. Pertama, kita harus mengetahui apa itu AI dan machine learning. AI dan machine learning adalah dua konsep penting dalam ilmu komputer dan dunia teknologi saat ini. AI memungkinkan mesin meniru perilaku manusia dan melakukan tugas secara otomatis dan cerdas. Machine learning adalah sub-bidang dari AI yang memungkinkan sistem belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Jadi pada intinya AI dan machine learning adalah konsep yang saling melengkapi dan memiliki potensi besar dalam mempengaruhi berbagai bidang termasuk penentuan harga pasar properti. Kemudian ada definisi Artificial Intelligence atau AI. Pertama, AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru perilaku manusia dan melakukan tugas secara otomatis dan cerdas. AI dapat mempelajari, menafsirkan, dan menanggapi lingkungan di sekitarnya. Contoh aplikasi AI meliputi asisten virtual seperti Siri dan Alexa, serta algoritma rekomendasi di Netflix dan YouTube. Dan kita lanjut, ada jenis-jenis AI di sini. Yang pertama, ada dua jenis utama, yaitu AI lemah atau weak AI dan AI kuat atau strong AI. AI lemah ini dirancang untuk melakukan tugas tertentu seperti pengenalan suara atau deteksi wajah. AI kuat ini memiliki kecerdasan dan kesadaran manusia meskipun masih dalam tahap konsep dan belum sepenuhnya terwujud. Pada intinya, AI dapat dikelompokkan menjadi AI lemah dan AI kuat. Dengan AI lemah fokus pada tugas tertentu dan AI kuat mencoba meniru kecerdasan manusia. Oke, selanjutnya kita beranjak ke definisi machine learning. Machine learning adalah subbidang dari AI yang memungkinkan sistem belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Machine learning melibatkan penggunaan algoritma yang dapat belajar dan meningkatkan diri dari data. Jadi pada intinya machine learning ini memungkinkan sistem belajar dari pengalaman atau data sebelumnya untuk membuat prediksi dan keputusan yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis machine learning. Terdapat tiga jenis utama machine learning, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Supervised learning melibatkan pelatihan model dengan menggunakan data yang sudah diberi label. Sedangkan unsupervised learning menggunakan data yang tidak berlabel untuk menemukan pola dan hubungan sendiri. Selanjutnya ada reinforcement learning, melibatkan model belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungannya. Pada intinya, machine learning dapat dikelompokkan menjadi supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning, tergantung pada jenis data dan tujuan penggunaannya. Peran AI dan machine learning di era digital. AI dan machine learning memiliki peran penting dalam era digital dan berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, finansial, dan transportasi. Kedua teknologi ini membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup. Jadi machine learning ini memungkinkan sistem belajar dari pengalaman sebelumnya untuk membuat prediksi atau keputusan yang lebih baik. Selanjutnya kita beranjak ke data yang diperlukan atau harga pasar properti. Data properti penting dalam model prediksi harga properti. Informasi tentang lokasi, ukuran, jumlah kamar tidur, dan fitur properti berpengaruh pada nilai properti. Data harga pasar historis membantu memahami tren dan pola. Faktor ekonomi lokal seperti tingkat pengangguran dan pendapatan rata-rata mempengaruhi harga properti. Data geografis, kondisi cuaca, dan fasilitas sekitar juga perlu diperhatikan. Kualitas data yang akurat penting. Preprocessing data diperlukan sebelum melatih model. Dengan data yang tepat, kita dapat menciptakan model AI dan machine learning untuk memprediksi harga pasar yang akurat. Data yang diperlukan untuk prediksi harga pasar properti ini mencakup data properti, data harga pasar historis, data ekonomi lokal, dan informasi lain yang relevan. Selanjutnya, pentingnya kualitas data. Kualitas data di sini sangat penting dalam memprediksi harga pasar properti karena satu,
akurasi prediksi. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menghasilkan prediksi yang tidak akurat dan tidak relevan. Kemudian model machine learning. Data berkualitas diperlukan untuk melatih model machine learning agar dapat mengidentifikasi pola dan tren yang ada. Ketiga, faktor-faktor penting. Data yang valid dan lengkap mengenai faktor-faktor seperti lokasi, ukuran, usia, dan fasilitas properti mempengaruhi harga. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Prediksi harga pasar yang akurat sangat penting untuk pengambilan keputusan yang baik dalam investasi atau pembelian properti. Selanjutnya ada perbandingan dan analisis tren. Data berkualitas memungkinkan analisis tren pasar dan perbandingan harga properti secara efektif. Selanjutnya ada kepatuhan dan regulasi. Data yang berkualitas tinggi diperlukan untuk memenuhi standar dan regulasi yang berlaku dalam penilaian properti. Jadi untuk mendapatkan prediksi harga pasar properti yang akurat, penting bagi pengguna data untuk memastikan kualitas data yang digunakan. Jadi pada intinya, kualitas data yang digunakan dalam model machine learning sangat penting untuk mendapatkan prediksi harga properti yang akurat. Kemudian kita menginjak pada metode machine learning dalam memprediksi harga properti. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning menggunakan data historis yang diberi label seperti regresi linear, decision trees, random forest, dan gradient boosting. Metode ini melibatkan pembelajaran dari pola dalam data untuk memprediksi harga properti. Kemudian untuk unsupervised learning, khususnya clustering K-means digunakan untuk mengidentifikasi pola dan atau kelompok dalam data tanpa label harga properti. Metode ini membantu dalam menemukan kelompok properti yang serupa berdasarkan fitur dan karakteristiknya. Jadi pada intinya kedua metode ini dapat digunakan dalam memprediksi harga pasar properti. Supervised learning mempelajari pola dari data historis yang diberi label, sedangkan unsupervised learning mengidentifikasi kelompok properti yang serupa. Selanjutnya, implementasi dan integrasi. Implementasi dan integrasi model machine learning dalam penentuan harga properti melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data properti, dan processing data, pembagian dataset, pemilihan model machine learning, pelatihan model, validasi model, evaluasi dan peningkatan model, serta implementasi dan integrasi model dalam lingkungan yang relevan. Tujuannya adalah memberikan estimasi harga properti yang akurat dan membantu pengguna dalam pengambilan keputusan terkait investasi atau penjualan properti. Selanjutnya kita membahas pengujian dan evaluasi. Pengujian dan evaluasi model machine learning untuk memprediksi harga properti melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita membagi data menjadi data training dan data testing. Kemudian kita melakukan pre-processing data untuk membersihkan dan mempersiapkan data. Kemudian kita memilih model machine learning yang sesuai. Kemudian kita melatih model menggunakan data training. Selanjutnya kita menggunakan validasi silang untuk menguji kinerja model. Selanjutnya kita menggunakan metrik evaluasi seperti MAI, MSE, atau R-square untuk mengukur kinerja model. Kemudian kita mengevaluasi hasil dan identifikasi kekurangan atau kesalahan prediksi. Yang terakhir kita memperbaiki model dan menyesuaikan variabel input menggunakan teknik feature engineering atau mencoba model alternatif. Jadi pada intinya proses di atas berulang hingga diperoleh model machine learning yang akurat dalam memprediksi harga properti. Kemudian kita akan membahas keuntungan dan tantangan, dan kemudian dilanjutkan dengan aplikasi dan implikasi. Keuntungannya yaitu satu, prediksi yang lebih akurat berdasarkan analisis data yang mendalam. Kemudian dua, efisiensi waktu dan biaya dengan proses otomatis. Ketiga, skalabilitas untuk berbagai jenis properti dan pasar. Kemudian tantangannya, pertama, bergantung pada data yang berkualitas tinggi. Kedua, memodelkan faktor nonlinear yang kompleks. Yang ketiga, interpretasi dan pengelolaan hasil prediksi yang kompleks. Kemudian kita tidak lupa juga ada aplikasi dan implikasinya. Yang pertama, analisis data yang komprehensif untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang kompleks. Kedua, prediksi harga properti yang lebih akurat berdasarkan data historis dan faktor-faktor terkait. Kemudian yang ketiga, ada efisiensi dalam penentuan harga dengan proses yang cepat dan otomatis. Kemudian keempat, ada pengambilan keputusan yang lebih terinformasi berdasarkan informasi yang lengkap. Kemudian ada identifikasi peluang dan risiko pasar properti. Kemudian yang terakhir ada pengembangan sistem evaluasi properti yang objektif dan terstandarisasi.
Pada intinya, AI dan machine learning memberikan banyak keuntungan dan dalam penentuan harga properti, meskipun terdapat tantangan yang perlu diatasi. Pemahaman yang baik tentang teknologi ini memungkinkan pemanfaatan yang efektif dan membuka peluang baru dalam industri properti. Jadi pada kesimpulannya, implementasi AI dan machine learning dalam penentuan harga pasar properti memiliki potensi yang besar. AI memberikan kecerdasan dan perilaku mirip manusia, sementara machine learning memungkinkan pembelajaran dari data untuk prediksi dan keputusan yang lebih baik. Data properti, data pasar, dan kualitas data yang baik penting dalam prediksi harga properti yang akurat. Metode machine learning seperti supervised dan unsupervised learning digunakan. Implementasi yang melibatkan pengumpulan data, preprocessing, pemilihan model, pelatihan, validasi, evaluasi, dan peningkatan model yang pada tujuan akhirnya adalah memberikan estimasi harga yang akurat dan membantu pengambilan keputusan properti. Nah, jadi cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.